Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 Juli 2022 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Sobat-sobat Daily Fresh Juice yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro, CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Matius, bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Di sekeliling kita ada macam-macam bahaya yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi ada bahaya yang sudah kelihatan dari awal. Dan itu membuat kita lebih waspada. Entah menghindarinya, entah menolaknya, atau mungkin melawannya. Tetapi yang sesungguhnya lebih berbahaya adalah bahaya yang tidak kelihatan. Sudah ada, tetapi tidak kelihatan. Kalau ada orang lain yang melihatnya dan memberitahukannya kepada kita, itu mungkin akan membuat kita waspada. Atau mungkin juga kita tidak percaya. Sampai ketika bahaya itu sungguh-sungguh melanda kita, dan kita tidak sanggup melawannya, baru kita menyesal. Perumpamaan Yesus tadi tentang gandum yang tumbuh bersama dengan alang-alang. Gandum ditanam dahulu, dirawat dengan baik. Alang-alang tidak ada yang menanamnya. Dia tumbuh sendiri, bahkan tidak ada yang merawatnya. Kadang-kadang malah ia yang tumbuh lebih subur, karena ia ikut menikmati nutrisi dalam pupuk yang sudah diberikan oleh si petani itu. Lagi pula tidak ada tuntutan bagi lalang untuk berbuah. Sedangkan gandum dituntut untuk berbuah. Karena itulah dia dipupuk, dirawat. Saya pikir lalangnya memang sudah tumbuh lebih besar, lebih subur daripada gandumnya. Karena itulah lalu mengusik hati para hamba yang merawat gandum itu. Kalau lalangnya masih kecil-kecil, mungkin tidak ada masalah. Tetapi karena ia bertumbuh dengan subur,
maka kelihatan lebih mengancam. Dan orang tidak rela saja. Kenapa kau tumbuh besar begitu padahal tidak kutanam? Kenapa kau ikut menikmati pupuk yang kuberikan? Fenomena seperti inilah yang terjadi di dalam masyarakat sehari-hari. Kita yang berusaha untuk hidup baik, hidup benar, dituntut untuk berbuah banyak, berbuah kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan karena kita baik, tentu kita akan berusaha mewujudkan itu. Tetapi ada saja orang sekeliling kita yang hidupnya rasa-rasanya tidak ada banyak gunanya. Tetapi perbuatan mereka malah lebih banyak ditiru orang. Pengaruh-pengaruh buruk yang mereka bawakan malah berkembang di sekelilingnya. Tetapi kita yang berusaha untuk membagikan kebaikan, untuk menjadi teladan bagi orang di sekeliling kita, malah kurang diminati orang. Dan ironisnya sering ditolak orang. Tentu kita tahu yang mencelah orang baik pastilah orang jahat juga. Orang jahat yang sudah banyak belajar kepada orang jahat lainnya. Sebagai orang yang mempunyai rasa kebenaran, tidak jarang kita ingin mengenyahkan orang-orang jahat itu yang hanya membuat kekacauan saja. Itu wajar. Kemarin saya bersama teman di dalam mobil, tiba-tiba disalip oleh pengendara sepeda motor. Dan tidak hanya itu, dia juga ngepot kiri, ngepot kanan, menyalip mobil-mobil di depannya. Dalam hati saya katakan, kalau dia jatuh saya akan bertepuk tangan. Karena bagi saya tidak ada gunanya apa yang dia buat. Malah mungkin akan menimbulkan korban bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita seringkali pikirkan. Apa itu? Jangan dimusnahkan. Jangan dicabut lalang itu. Karena kalau dicabut, bisa-bisa gandum ikut tercabut. Terkadang orang berpikir kalau saya bisa balas dendam, maka saya akan puas. Karena memang orang lain yang bersalah, saya tidak bersalah. Saya adalah korban. Tetapi setelah balas dendam, setelah kita menyakiti orang, yang membuktikan bahwa kita tidak lebih baik dari orang itu sudah berbuat salah. Nah, kita dengan sengaja membalasnya. Di mana baiknya? Tidak ada baiknya. Dan itu membuat jiwa kita menjadi berdosa. Jiwa yang berdosa adalah jiwa yang sudah tercabut, seperti gandum yang tercabut bersama dengan lalang. Memang kita katakan, saya manusia, punya perasaan, punya mata, punya telinga. Tidak mungkin dong saya melihat orang berbuat jahat pada saya atau berbuat buruk pada orang-orang lain, lalu saya setuju dengan perbuatan orang itu. Karena saya punya rasa kebenaran. Tetapi kalau saya sampai menghakimi orang itu, bahkan juga menyusahkan orang itu, apakah hati saya akan merasa lebih tenang, lebih bahagia? Puas sesaat, tetapi tidak sungguh-sungguh bahagia. Karena kita pun sudah ternoda oleh dosa. Karena itulah Yesus mengajari kita, biarkanlah tumbuh bersama-sama. Gandum tetap berusaha tumbuh dengan baik. Ada waktunya lalang-lalang itu dicabut dan dibakar, yaitu pada saat panen. Kita tentu bisa menduga yang membakar tentu saja Tuhan, Sang Hakim yang agung itu. Marilah kita lebih fokus untuk berbuah, untuk bertumbuh tanpa harus dikerdilkan oleh perbuatan-perbuatan buruk orang-orang di sekeliling kita. Biarlah Tuhan yang mendidik mereka dengan caranya sendiri. Dan biarlah Tuhan menumbuhkan kita hari demi hari semakin baik dan berbuah banyak. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 23 Juli 2022. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.